Hello Brovers, kali ini kita akan bahas Monsterverse lagi yang masih terkait dengan Godzilla x Kong The New Empire. Seperti yang kita tahu, apa saja bisa jadi mungkin untuk Monsterverse sekarang ini. Mereka bikin Titan baru pun tetap laku ternyata. Bikin Titan dari Toho apalagi, makin laku tentunya. Nah, teori ini gue dapatkan dari beberapa akun YouTube ternama dan kayaknya nggak semua orang Indo itu tahu hal ini, terutama para Brovers yang dimana subscriber gue ternyata walaupun suka Monsterverse karena mereka itu kayaknya pengikut baru gitu ya, dan ada baiknya kalian menonton video ini karena ya untuk informasi kalian juga gitu ya. Nah, teori kita ini bisa saja jadi kenyataan karena sudah ada bukti keberhasilannya. Apakah itu? Tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo. Welcome back to Clip on X Breakdown. Nah, karakter yang sangat mungkin muncul di sequel Monsterverse berikutnya itu adalah Mechanicong atau Mechakong. Simpelnya, Mechanicong ini adalah robot buatan yang sangat kuat dan mirip banget kayak Mechagodzilla. Namun bedanya ya dia ini Kong versi robot gitu ya. Mechanicong sendiri sebenarnya adalah karakter fiksi dalam dunia Godzilla versi Toho. Ya, Mechanicong itu milik Toho guys. Jadi kemungkinan bisa menggait para fans yang dari dulu nontonin produknya Toho tuh makin kuat gitu ya, nggak cuman menggait para penonton di zaman ini yang notabene Gen Z gitu ya. Kita masuk ke poin pertama, yaitu kapan debutnya. Nah, ini kayaknya banyak yang nggak tahu ya, dan gue pun sebenarnya baru mendalami sosok karakter dari Mechanicong ini. Gue ngomong karakter karena nanti dia kayaknya sih bakal punya personality-nya sendiri cuy. Jadi nggak hanya asal robot yang dikendaliin sama orang, nggak cuy. Kayaknya nanti bakal kayak Mechagodzilla gitu. Dia punya personality-nya sendiri ujung-ujungnya. Nah, Mechanicong ini sendiri merupakan karakter yang debut pertama kalinya dalam film King Kong Escapes tahun 1967. Udah lama banget cuy memang. Cuman kayaknya sih bakal di remake lagi ya nanti di film-film berikutnya gitu ya, dia bakal muncul. Yang diproduksi oleh Toho Studios tentunya. Film ini adalah film berbahasa Inggris yang merupakan adaptasi dari serial anime berjudul The King Kong Show yang diproduksi oleh Rankin Bass Production. Nah, buat kalian yang nggak tahu, dalam cerita King Kong Escapes tahun 1967, Mechanicong ini ternyata diciptakan oleh seorang ilmuwan jenius yang bernama Dr. Wu. Nah, si Dr. Wu ini sebenarnya awal mulanya itu menciptakan Mechanicong untuk membantunya dalam penambangan biji langka. Tetapi ternyata Mechanicong ini akhirnya digunakan untuk tujuan jahat atau digunakan untuk hal yang nggak bener lah gitu kan. Sebenarnya hal ini sudah bisa sekali dikoneksikan dari pihak Monsterverse. Bisa saja diadaptasi melewati cara manusia menambang sumber daya di Hollow Earth. Karena seperti yang kita tahu, di Hollow Earth itu selalu dinotiskan gitu ya, bahwa ini tuh ada sumber daya yang sangat besar sekali gitu ya. Apalagi di film Godzilla x Kong, bener-bener dari mulai pertama kali filmnya itu langsung disorot kristal-kristalnya. Jadi udah kelihatan banget bahwa ini tuh bakalan mengarah ke tema atau plot ceritanya tuh tentang kristal ini gitu, perebutan sumber daya ini gitu loh, yang dimana mungkin para Titan-Titannya itu pada kagak ngerti kalau ternyata tempat mereka tinggal itu dipenuhi dengan sumber daya alam yang sangat kaya, sedangkan para manusia karena jauh lebih pintar gitu ya, ya mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah opportunity yang mendatangkan cuan tentunya kan ya, yang dimana tentu saja manusia-manusia ini bakalan mempunyai sifat yang jauh lebih greedy gitu loh, yang dimana itu sudah ditonjolkan dalam film Godzilla vs Kong yang kalau kalian perhatikan di situ kan ada pencurian bahan baku dari sebuah energi gitu kan, kalau nggak salah tuh ya, kalau nggak salah itu timnya Eiza Gonzalez. Nah, di situ sudah menggambarkan bahwa sifat manusia ini memang sangat mengincar energi-energi yang ada di Hollow Earth, dan tentu saja energi-energi yang ada di Hollow Earth ini sangat berbahaya sekali jika jatuh ke tangan yang salah. Seperti yang kalian lihat aja di Godzilla x Kong itu ada sebuah piramida kristal gitu kan, yang dimana ternyata itu bisa jadi manipulator gravity atau pengendali gravity atau membuat gravitasinya itu jadi nol. Itu kan bahaya banget ya, maksud gue kalau misalkan jatuh ke orang atas gitu ya, yang dimana mereka punya sumber daya atau punya kepintaran di atas rata-rata dibanding suku Iwi gitu kan ya, itu tentu saja menjadi hal yang sangat concern sekali, dan menurut gue sepertinya itu akan jadi berkaitan sekali dengan kemajuan
kemajuan teknologi yang ada di Monsterverse berikutnya. Dan tentu saja sepertinya hanya ada 2 perusahaan yang bakal terlibat dalam kasus Mechanicon ini, kemungkinan besarnya ya. Yang pertama itu tentu saja adalah Apex Cybernetics. Itu kayaknya nggak full bakal hancur ya, kayaknya masih ada akar-akarnya yang belum ketahuan gitu ya. Sedangkan Monarch sendiri mungkin tujuannya sama kayak Dr. Wu itu sendiri, yang dimana mungkin dia menciptakan robot-robot seperti itu ya tujuannya baik gitu ya, tapi ada pihak atau oknum-oknum yang menyalahgunakan dan akhirnya menjadi bencana. Mungkin seperti itu bisa jadi juga. Untuk adaptasi Monsterverse sendiri bisa saja pakai cara yang sama seperti Mechagodzilla cuy, karena kalau di Mechagodzilla itu kan kalau nggak salah ada apa sih namanya, hubungannya dengan Ghidorah, tulangnya Ghidorah gitu kan ya. Dari tulangnya aja itu bisa mereka manfaatkan gitu loh untuk membuat sebuah personality yang baru lagi, dan ada bantuan AI-nya di situ cuy. Gimana ini ada DNA Scar King yang masih utuh di permukaan bumi gitu cuy. Kan Scar King dipecahkan badannya, hancur bucat gitu kan ya, ada darah-darahnya yang beku segala macam, itu kan jauh lebih bahaya cuy. Sedangkan Ghidorah itu kan tulangnya aja itu udah bahaya banget. Nah sedangkan yang ini itu tuh DNA-nya si Scar King ada di permukaan bumi gitu cuy, gimana nggak bahaya? Dan seperti yang kita tahu di Godzilla X Kong, Scar King itu kan memang sangat lemah ya, kayak apa ya, kayak kera tua yang udah termakan usia gitu, dan tubuhnya sudah tidak mendukung lagi atau sudah tidak prima lagi. Mungkin kalau Scar King itu berada dalam fase primanya atau dalam kondisi tubuh primanya, mungkin dia akan jauh lebih cerdas dan pintar dari Kong. Tapi nyatanya karena dia kondisinya sudah tua, sudah termakan usia gitu ya, dan kayaknya krempeng banget cuy ternyata si Scar King ini, dan kayaknya itu efek dari dia itu terkurung bertahun-tahun ya di dalam goa itu ya. Mungkin itu juga jadi salah satu faktornya gitu. Makanya kayaknya kalau misalkan dia mendapat tubuh yang baru dan punya personality yang baru lagi, kayaknya dia bakal jauh lebih kuat dan berbahaya lagi sih cuy. Kalau misalkan kalian mengira bahwa ini kok plotnya template banget ya, dari zaman Godzilla vs Kong juga udah begini gitu loh template filmnya gitu ya, udah kayak milking aja gitu. Kalau ditanya salah atau tidak ya tidak salah, karena dari awal pun mereka sudah jelas jualannya itu adalah gebuk-gebukan Titan gitu loh. Dan menurut gue ini bisa menjadi lawan yang sangat merepotkan ya antara Godzilla dan juga Kong sih, karena ya lu bisa lihat sendiri aja bahwa Mechagodzilla aja bisa nyayurin Godzilla, walaupun memang perlu diakui keadaan Godzilla pada saat disayurin Mechagodzilla itu dia lagi capek banget abis berantem sama Kong gitu kan ya, abis pukul-pukulan tiba-tiba Mechagodzilla datang, timingnya tuh bener-bener pas banget gitu, jadi ya wajar kalau Godzilla ini dipukulin. Nah tapi kalau misalkan Mechanicon ini muncul, otomatis kan Mechanicon ini harusnya jauh lebih canggih, jauh lebih mantep daripada Mechagodzilla, karena pasti ada upgrade teknologi kan. Yang menurut gue ini bahaya banget, karena kenapa? Karena Godzilla sendiri dia tuh nggak upgrade-nya tuh nggak sampai sesignifikan itu menurut gue, kecuali dari segi kekuatan. Tapi kalau dari segi kepintaran sih ya gitu-gitu aja Godzilla mah, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan ini semakin pintar robotnya, kan jadi jauh bahaya nggak sih dibanding Godzilla gitu kan ya. Sekarang kita masuk ngebahas bentuk atau desainnya cuy. Mechanicon sendiri memiliki penampilan yang mirip banget dengan Kong, tetapi dibuat dari logam dan komponen mekanis lainnya ya seperti layaknya robot gitu. Desainnya sendiri mencerminkan rupa kera raksasa dengan tubuh yang kuat dan lengan yang panjang. Ya mirip-mirip kayak gorila gitu lah pokoknya. Kalau misalkan kalian mencari analogi yang tepat, itu ada di Optimus Primal. Kalau misalkan kalian nonton Transformer Rise of the Beast, itu kan ada Optimus Primal kan di situ. Kayaknya bakal kayak gitu deh penampilannya gitu ya, maksud gue. Mechanicon tuh nggak jauh berbeda kayak gitu. Semuanya serba robot gitu. Dan yang lebih edannya lagi pasti senjatanya cuy. Mechanicon ini pasti dilengkapi dengan berbagai macam senjata, termasuk laser, rakitan mekanis lainnya seperti pedang, tameng, bisa jadi kan kapak, atau mungkin jadi senjata-senjata lainnya yang punya energi-energi yang berbahaya. Jangan-jangan dia ternyata dipersenjatai dengan senjata oksigen bom. Ya bisa jadi itu kayak gitu, karena oksigen bom sendiri sudah ada. Terus juga, dan tentu saja yang paling ditonjolkan dari robot itu adalah kecerdasannya cuy. Meskipun Mechanicon ini adalah robot, ia memiliki kecerdasan buatan yang memungkinkannya untuk merespons situasi dengan cepat dan secara strategis. Jadi mungkin AI-nya itu mirip-mirip kayak AI-nya si yang di Hobbs and Shaw, lupa
sumpah aing teh si eta kan bisa memprediksi pukulan dari arah mana gitu kan. Nah, jangan-jangan kayak gitu cuy, karena ini bisa diangkat ke isu soal AI, ya nggak sih? Dan itu menurut gue jadi hal yang bagus sih, walaupun lagi-lagi gue kasih tahu kayaknya template-nya bakal sama, plot ceritanya tuh bakal kayak begitu-begitu aja. Tapi tentu saja dia punya kelemahan, dan tentu saja kelemahan ini udah pasti mirip banget kayak Mechagodzilla, yaitu keterbatasan energi. Jika sumber daya atau bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikannya itu habis, ia akan menjadi tidak berdaya tentunya. Karena seperti yang kita tahu, teknologi manusia di Monsterverse itu memang advance sekali, tapi mereka kan juga butuh sumber dayanya. Kalau nggak ada sumber dayanya ya nggak bisa digerakin dong, ya nggak sih? Nah, kayaknya sumber dayanya ini bergantung sama si kristal-kristal yang ada di Hollow Earth itu cuy. Dan menurut gue pribadi kayaknya lebih prefer lagi atau lebih mantep lagi kalau ini tuh beneran konfliknya Kong, udah nggak usah bawa-bawa Godzilla lagi kayak gitu. Maksud gue teh gimana ya jelasinnya? Ya ini mendingan film solo Kong aja gitu. Mungkin nanti diceritakan Godzilla-nya kemana ke, atau mungkin Godzilla-nya ini hibernasi dulu ke, dan lain sebagainya. Pokoknya Godzilla-nya tuh dibiarin aja, nggak ada pokoknya Godzilla di situ gitu loh. Dan si Kong inilah yang terlibat pertarungan atau konflik dengan Mechanicong ini. Menurut gua akan jauh lebih keren sih kalau duel gitu sesama kera gitu kan, anjing. Keren sih bro, yang satu barbar, yang satu brutal kan. Widih, mantep gitu loh. Seperti biasa kita akan bacain komentar-komentar kalian atau tanggapan kalian terhadap postingan community yang gua post belum lama ini gitu ya. Jadi jaraknya beberapa menit sebelum gua record gitu. Yang pertama dari Peristiwa Manusia, mungkin bisa dari Scar King jika saja masih ingin menggunakan formula Mechagodzilla. Oh ya, gue tau lah, intinya gue tau lah ini ya, yang dimana ya Mechagodzilla aja itu kan dari Ghidorah ya, dan itu udah lama gitu ya, maksudnya udah jadi bangke dan lain sebagainya. Itu aja bisa diakalin gitu jadi Mechagodzilla. Gimana ini Scar King tubuhnya bercecer-cecer kemana-mana gitu kan ya, pasti ada yang mungut eta minimal hiji weh gitu kan, pasti ada yang ngumut itu DNA-nya Scar King gitu kan ya. Dan mungkin itu jadi ancaman baru lagi gitu cuy, yang berkaitan dengan mekanika Godzilla Mechanicong. Yang kedua dari Nani Costa, mungkin Apex atau Monarch membangun Mecha Kong di Hollow Earth, tidak mungkin di Skull Island karena spesies Kong di Skull Island itu kerangkanya terlalu kecil. Di Hollow Earth lah paling besar. Iya bener juga sih, bisa juga dari Hollow Earth juga, tapi kayaknya enggak sih kalau dari Hollow Earth. Mungkin alurnya bisa saja kayak gini, dibuatnya di permukaan karena ada DNA Scar King, tapi dia bakal dikirim ke Hollow Earth untuk apa? Untuk nyingkirin spesies-spesies Kong ini, yang kemungkinan besarnya spesies-spesies Kong ini bakalan ngejaga atau ngebantu si suku Iwi untuk memproteksi energi-energi ini loh, yang bakalan diincar oleh pihak manusia di permukaan. Mungkin aja kayak gitu. Makanya kalau misalkan kalian lihat di ending Godzilla X Kong, itu si Mothra itu sangat concern atau sangat khawatir sekali dengan portal-portal yang bermunculan di kampungnya suku Iwi yang di dalam goa itu. Itu kan ditutup semua kan portalnya sama si Mothra. Karena kenapa? Karena ya dia khawatir bahwa manusia-manusia yang di atas ini bakalan masuk ke bawah dan mencuri sumber daya yang ada di sini gitu loh. Yang terakhir dari BCV, mungkin mereka akan menggunakan Skull Devil untuk membuat Mecha Kong, tapi mungkin juga tidak, karena kalau pakai tulang itu sudah membosankan. Ya bisa juga sih gitu kan ya, pakai beda tulang gitu ya, karena dari tulang Ghidorah ke Mechagodzilla aja itu udah beda gitu kan ya. Dan kayaknya sih menurut gua ya, kayaknya memang lebih ke arah tengkoraknya atau tulangnya si Scar King sih kayaknya ya, biar jadi jauh lebih akurat lagi. Dan menurut gua pasti akan ada upgrade teknologi cuy, nggak mungkin gak ada upgrade, pasti ada upgrade di film berikutnya tuh, pasti ada upgrade teknologi. Dan itu yang berbahaya tuh di situnya. Mungkin segitu dulu teori kita hari ini. Besok akan ada video baru lagi, jadwal Monsterverse pokoknya Sabtu Minggu guys. Sedangkan jarak dari Senin sampai Jumat itu terserah gue mau upload apa, tentang apa aja bebas gitu ya. Makasih yang udah nonton, gue Klepon X pamit undur diri, and I'll see you next time.